tangan buka wadah Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat dan hebat. Haleluya. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan Engkau berkenan atas setiap penyembahan pujian umat-Mu di tempat ini. Apa yang kami persembahkan, apa yang kami bawa, biar kira menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau beracara di tengah-tengah kami umat-Mu, putra-putri kerajaan-Mu. Perlengkapi kami hari ini Tuhan, untuk kami hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Sementara firman Tuhan ditaburkan, terus urapan Tuhan turun atas setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan ada yang berbeban berat, Tuhan akan berikan kelegaan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, setiap orang siap diberkati. Lebih lagi sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk. Bapak Ibu shalom semuanya. Belum semuanya nih, shalom semua. Nah, hari ini adalah kali kedua saya diberi kesempatan oleh gembala saudara untuk boleh menyampaikan pesan Tuhan. Nah, masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bahwa 2 hari yang lalu kita merayakan ibadah kenaikan, saudara ya. Nah, ada satu pekerja saya di Serang. Dia berkata begini, Ageng, biasanya kita tuh harusnya ingat pesan terakhir orang kalau mau tinggalin kita. Itu pesan terakhirnya itu harus kita ingat. Ya kan? Nah, dia mengacu kepada apa saudara? Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, perkataan Tuhan yang terakhir itu apa? Nah, itu yang harusnya dipegang saudara ya. Nah, itu yang harusnya kita ingat baik-baik, bahwa pesan ini adalah boleh dibilang wasiat buat kita. Nah, kita buka Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 dan 9. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 dan 9. Saya bacakan buat saudara semua. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah saudara, ini adalah perkataan terakhir Tuhan Yesus di bumi sebelum dia naik ke surga, saudara. Nah karena itu judul renungan firman siang hari ini adalah Empowered by Holy Spirit. Saudara kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tadi saya sempat duduk di belakang, jujur saya nggak gitu kelihatan, padahal mata udah 4, agak blur. Jadi maksudnya gini saudara, siapa yang tergerak untuk menabur proyektor, hubungi gembala. Nah oke ya. Nah kuasa yang digerakkan oleh Roh Kudus. Saya akan ajarkan, kan kita belajar bersama-sama. Ada 2 hal dari ayat ini harus kita perhatikan baik-baik. Saya rasa saudara sudah banyak dibekali oleh gembala saudara di tempat ini, hamba-hamba Tuhan melayani tempat ini. Apa itu kuasa? Nah kita tidak bahas itu. Pokoknya kuasa itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Setuju katakan amin? Ya, berapa banyak saudara sudah dipenuhi dengan kuasa? Boleh katakan? Wah, saya tanya nih. Siapa, kan kita nih kalau habis kenaikan gereja punya kebiasaan membuat ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Betul? 10 hari sampai Pentakosta saudara. Hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Saya tanya saudara,
Saudara mau menerima pencurahan Roh Kudus? Amin. Berapa banyak mau karena? 1, 2, 3, 4, oh, lumayan banyak sudah. Saya koreksi ya. Tolong kalau saya salah nanti gembala saudara koreksi saya. Kalau menurut saya, bukan kita ini yang sudah percaya, bukan pencurahan Roh Kudus lagi. Tetapi kita nantikan adalah kepenuhan Roh Kudus. Nah, saya minta minum. Kalau ada saudara saya kasih ilustrasi ya, ini punya saya. Nah, saudara lihat tadi sebelum saya minum penuh nih. Nah, sekarang setelah diminum berkurang. Tadi waktu penuh saudara, ini anggaplah penuh ya. Nah, kalau air dalam wadah ini penuh, kita bisa berkata dia penuh. Nah, kalau saudara dibilang penuh dengan Roh Kudus, saudara pun penuh. Tapi kata penuh di situ mengandung arti bukan sesuatu yang hanya sekedar penuh. Kata lain dari penuh di ayat Kisah Rasul 1 tadi, itu berbicara luber. Sama-sama katakan luber. Kalau saudara penuh, ini penuh nih, dia beri dampak nggak? Halo? Halo? Tidak. Enggak, kan tadi cuma penuh buat diri dia sendiri. Tapi kalau dia luber, dia akan membuah. Ya, dan itu yang baru dibilang memberi dampak. Kenapa? Dia akan membasahi sekitarnya. Nah saudara, kata penuh sini arti yang pertama adalah saudara harus luber. Sama-sama katakan luber. Kasih tahu kanan kiri, lu mesti luber. Ya. Nah kalau cuma penuh, itu cuma buat kita aja. Kita harus luber, baru bisa kita memberi dampak. Setuju katakan amin. Nah kata turun di sini, saya mau kasih tahu saudara, saya mau bahas kata turun di sana. Roh Kudus itu turun atas kita. Nah, bagaimana kita bisa memberi dampak? Yang pertama perhatikan, Roh Kudus harus turun buat kita. Baru setelah itu kita dipenuhi dengan kuasa. Betul kan ya? Ayatnya begitu kan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Nah, kata turun saya coba selidiki. Kata turun itu artinya eperkomai, artinya gini. Turun itu datang, tiba, ayo. Dan di situ ada kata serang. Serang. Slide berikutnya ya. Itu ada kata serang. Nanti gini Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Definisi penuh kalau Roh Kudus turun atasmu itu artinya eperkomai, kata kerja di mana saat Roh Kudus turun atas hidup kita, atas gerejanya, maka artinya dia datang, Roh Kudus datang dalam hidup kita untuk mengajak kita bekerja bersama-sama dengan dia. Amin. Kalau orang merasa dipenuhi Roh Kudus, tapi maaf, nganggur, saudara tidak luber. Anda cuma penuh buat dirimu sendiri. Makanya saya di Serang ngajarin worship leader, song leader di sana. Kalau bisa di ibadah raya, ini sono ya, bukan sini ya. Di Serang saya ngajarin mereka, kalau untuk ibadah raya tolong pilih lagu yang jangan orientasi itu untuk kebutuhan kepentingan kita lagi. Kenapa? Udah gak usah dipikirin, Tuhan udah jamin kita. Sekarang bagaimana kamu harus luber, baru itu bisa memberi dampak. Ya, jadi kayak lagu-lagu masih ada jalan terbuka untukku. Tahu lagu itu? Masih ada jalannya Tuhan. Saya dengar lagu itu pertama kali, otak saya langsung berpikir begini, masih ada jalan Tuhan. Loh berarti sebelumnya lu mentok dulu kanan kiri lu. Ke kiri mentok, ke kanan mentok, ke depan benjol, ke belakang benjol. Baru inget, oh iya masih ada jalan Tuhan gitu. Telat saudara, udah babak belur. Ya walaupun telat ya lumayan lah, masih inget Tuhan. Nah dengar saudara, lagu-lagu yang cuma untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, buat saya itu bukan ciri khas putra-putri kerajaan. Karena putra-putri kerajaan jelas, setiap kita punya dua mandat, yaitu mandat budaya dan mandat penginjilan. Artinya apa itu? Bukan ngurusin diri sendiri. Colek kanan kiri, bukan urus diri lu sendiri. Sekarang waktunya kita luber. Waktunya saudara sekarang luber. Bagaimana hidupmu bisa beri dampak buat kanan kiri depan belakang saudara. Yang percaya setuju boleh tepuk tangan dulu dong sama-sama biar semangat gitu ya. Nah, saya ini datang ke tempat ini, kita udah jalan dari jam 5 subuh saudara.
Nggak kesini dulu sih, jalan-jalan dulu. Nah, saudara, slide ketiga. Roh Kudus akan maksimal bersama dengan orang percaya yang mau bekerja bersama dengan dia. Saudara perhatikan, kita sama-sama dipenuhi dengan roh yang sama. Setuju, katakan amin. Kita percaya ada kuasa di dalam dia, semua sama. Betul? Roh Kudus yang ada sama saya, bersama dengan gembala saudara, sama. Yang ada sama saudara pun sama. Tapi saudara perhatikan coba. Ada orang-orang tertentu yang dipakai luar biasa, tapi ada sebagian orang dipakai Tuhan biasa-biasa. Kenapa begitu? Jawabannya simpel. Dia akan bekerja maksimal kepada orang yang mau diajak bekerja sama. Betul kan? Betul. Ya kan? Dia akan bekerja dengan maksimal untuk orang-orang yang memberi dirinya, udah gak musingin diri sendiri lagi, tapi dia memusingkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, Tuhan cari orang-orang yang seperti itu. Dan saya harap orang itu adalah saudara. Amin. Tepuk tangan dulu dong, sama-sama dong. Jadi Roh Kudus akan bekerja bersama kita untuk datang menyerang, untuk datang bertindak. Makanya saya ngajarin jemaat Tuhan di Serang, saudara, nggak ada anak Tuhan, putra-putri kerajaan yang pengangguran. Semua dalam kerajaan Allah bergerak dengan destininya masing-masing. Gak ada pengangguran, saudara. Nah, ini yang ternyata saya sampaikan kepada jemaat Serang. Dan kemarin waktu kita ikut pertemuan gembala saudara juga ikut, ada pesan dari Pak Arifin disampaikan oleh Pak Roni bahwa KLC tahun ini temanya adalah Kingdom Invasion. Oh, ternyata sama, saudara. Kita itu harus menyerang, bukan diem. Papi mertua saya itu taekwondo, Sabang. Jadi badannya lebih tinggi dari Pak Doni sedikit dan lebih besar. Omnya, adiknya papi, itu petinju. Badannya sama-sama gede, saudara. Ya, badannya sama-sama besar. Nah, saudara dengar, mereka ini terlatih menjadi olahragawan. Kalau namanya sudah olahragawan, itu spirit tandingnya kuat. Betul nggak? Nah, istri saya nurun, dia kecil mungil, imut. Saudara, tapi udah nggak tahu berapa tangan yang sudah dipatahin sama dia. Zaman sekolah. Ya, begitu ketemu sama saya, dia meluluhkan hati saya. Nah, jadi kalau saudara mau bekerja bersama dengan dia, Roh Kudus akan memilih orang yang mau memberi dirinya untuk dipergunakan, dipakai bagi kerajaan. Tuhan memberi kesempatan yang sama buat setiap kita. Tetapi hanya orang yang memberi respon yang benar, dia akan konsentrasi sama orang itu. Dan saya harap setiap kita ambil kesempatan di bagian yang itu. Jangan ada yang nganggur lagi di tempat ini. Colek kanan kiri, jangan nganggur. Oke, slide keempat. Nah, masalahnya saya tanya biar ngecek ya. Siapa yang mau dipakai Tuhan seperti itu? Oke, persiapkan diri saudara. Dan yang paling penting, tadi saya sempat lihat cuplikan retret saudara. Kalau nggak salah temanya upgrade. Betul ya? Nah, upgrade itu kan artinya naik level dong. Betul nggak? Halo? Ini ikut retret apa nggak yang di sini? Lupa sudah ya. Upgrade itu meningkatkan kualitas saudara. Kemarin WBI bikin seminar Zoom, ibadah Zoom, judulnya Hati Anti Gores. Wah, emang handphone doang punya anti gores, saudara. Nah, ini kan upgrade diri, saudara. Semua harus belajar untuk upgrade diri. Nah, bagaimana cara kita mengupgrade diri? Pertama, perhatikan, bangun kembali mesbah, saudara. Bangun kembali mesbah, saudara. Saudara nih ada masuk di wilayah, ini Banten kan, masuk di wilayah Banten ya. Kalau saya di Serang itu benar-benar pusatnya. Betul nggak? Di mana di sana iblis disembah, di mana di sana iblis diterima, ya kan? Kota santri tapi pelacurannya tingkat tinggi, ya kan? Nah, saudara perhatikan, perceraian tinggi di sana, perselingkuhan tinggi di sana. Jadi kalau saudara laki-laki punya istri satu tidak hebat, punya istri dua, oke lah, mantap lah. Punya istri tiga, wow, gitu kan? Punya empat, luar biasa. Punya lima, nggak boleh melebihi, kecuali bisa hidupin. Nah, akhir terjadi apa? Perzinahan yang luar biasa.
Bangun mesbah kita untuk mempersiapkan diri. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama hamba Tuhan. Ternyata hamba Tuhan ini pernah kesempatan dia melayani jiwa-jiwa. Dia masuk diskotik, saudara. Nah, apa jadi kalau saya sama Pak Doni ada di diskotik, saudara? Lalu ketemu jemaat, oh Bapak ada di sini. Kami sedang menginjil. Kami sedang doa keliling. Oh nggak percaya, saudara. Tapi hamba Tuhan ini berani loh. Dan dia menangkan 6 jiwa. Luar biasa. Tapi kalau saya kayaknya saya nggak paham masuk di sana. Entah kita dikasih minum air putih, atau air putih bukan air putih, Pak. Nah, saudara dengar baik-baik. Berubahlah, bangun mesbah kembali, bangun keintiman kita dengan Tuhan. Para pelayan Tuhan, bukan sekedar kita melayani tanpa persiapan pribadi kita dengan Tuhan. Dan saya kasih tips buat song leader, sekali ngomong begini. Dulu saya lakukan itu, karena dulu saya song leader. Saya selalu lakukan ini. Mari saudara kita siapkan hati untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kelihatannya rohani ya. Coba cerna baik-baik. Kalau song leader ngomong, mari kita masuk hadirat Tuhan. Berarti tadi ada di mana? Tadi ada di luar hadirat. Makanya gak heran jatuh bangun. Mengiring Tuhan jatuh bangun. Kristennya Kristen tomat, sebentar tobat, sebentar kumat. Sebentar tobat, sebentar kumat. Kenapa? Karena keluar masuk hadirat. Padahal kita mengakui bahwa Allah kita omnipresent. Dia ada di mana-mana. Saudara percaya dia ada di tempat ini? Oh iya. Saudara percaya dia ada di mobil saudara nanti? Amin. Saudara percaya dia ada di rumah saudara? Amin. Saudara percaya ada di kantor saudara? Amin. Dia ada di mana-mana. Masalahnya respon kitanya sering salah. Kita menganggap Tuhan cuma ada dalam gereja. Kita cuma menganggap Tuhan ada dalam ibadah, dalam persekutuan. Di luar itu, kita di luar Tuhan. Ini bahaya. Makanya perlengkapi kehidupan kita dengan kesadaran di mana-mana Dia ada. Kalau kita punya kesadaran bahwa di kantor kita Tuhan ada, kita nggak akan berani korupsi. Betul nggak? Kalau kita punya kesadaran waktu kita berbisnis dengan orang Tuhan ada di situ, kita nggak akan berani berbisnis curang. Kita punya kesadaran. Kalau kita tahu Tuhan ada di rumah kita sendiri, maka kita tidak akan berani bertindak yang sembarangan. Betul? Perhatikan, Tuhan ada di mana-mana. Dia omnipresent. Pada waktu saudara ada di rumah, saudara menghormati kehadirannya, hadirat Tuhan nyata. Maaf nih, pagi-pagi pun kalau saudara bertahta, saudara menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada di situ. Aduh Pak, bau dong Pak Tuhan Pak. Oh dia kan makhluk roh. Nggak ada urusan dengan itu saudara. Di mana kita ada, di mana Tuhan ada, akan menyatakan kuasa. Masalahnya kita ini sadar apa enggak? Coba disolekan kayak dulu, sadar gak sih? Nah, saudara perhatikan. Lalu yang berikut apa? Mulai upgrade diri, baca Alkitab tanpa dipaksa-paksa, tanpa disindir-sindir, tanpa diingetin. Jadikan baca Alkitab itu kebutuhan kita setiap hari. Ya satu jemaat tanya saya, Pak, nanti itu kan kita kan makhluk roh apa makhluk daging gitu kan? Ya kamu makhluk roh dan makhluk daging juga, kenapa tanya kayak begitu? Iya Pak, soalnya kalau makhluk daging itu tinggalnya di langit pertama. Nah ini langit yang kita lihat nih, langit pertama. Lah, terus langit kedua siapa yang hidup? Itu dunia roh Pak. Langit yang ketiga apa lagi? Wah itu Allah Bapa. Ayatnya di mana kamu baca kayak gitu? Ya saya nonton di YouTube sih Pak. Hati-hati. Kalau saudara tidak kenal firman, nggak belajar firman dengan baik, sekarang kan di YouTube banyak pendeta kejadian. So main nonton, main telan, main percaya saja, bahaya saudara. Tanya gembala saudara, ini benar gak sih? Saya sama Pak Doni, beliau kalau pengajaran di atas saya saudara. Kalau saya ringan-ringan saudara. Beneran saudara, ya. Jadi kalau jemaat, kalau saya suruh debat sharing sama Pak Doni, mereka dijiper duluan. Karena jawaban Pak Doni itu berbeda dengan jawaban saya. Makanya mereka cari aman. Kemarin ada ya, udahlah sama Pak Agus mau udah aman udah. Karena dia takut sama Pak Doni saudara. Ya kan, bisa dikupas tuntas habis. Nah, saudara perhatikan, mulai perubahan diri itu dengan bangun mesbah. Baca Alkitab, gak usah dipaksa-paksa, jadikan itu habit saudara. Karena kalau saudara penuh dengan firman, Anda penuh dengan Allah sendiri. Yohanes 1:1. Jadi gak gampang terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran sana sini. Udahlah, kayak gitu gak usah diikutin.
Belajar firman, karena pengurapan itu yang akan mengajar kamu. Nah, lalu berikut, melayani dengan sukacita dan bergairah. Jadi jangan pelayanan cuma sekedar yang penting kelihatan mukanya gitu ya. Jangan. So cari Tuhan, cari kehendak Tuhan, upgrade diri. Enak nih pakai kata upgrade karena ada baru retret sudah ya. Upgrade diri, penyembahan saudara, pujian saudara, luar biasa. Pokoknya saudara lakukan itu melayani dengan sukacita dan bergairah. Orang kalau bergairah dalam pelayanan beda hasilnya. Nah, yang berikut, tunduklah pada otoritas saudara. Nah, ini perubahan-perubahan yang saudara harus lakukan. Nah, siapa yang mau diubahkan oleh Roh Kudus? Katakan amin. Nah, mari kita berubah. Colek kanan kiri, mari kita berubah. Jadi Roh Kudus akan memenuhi kita. Dengar nih, Dia akan bawa kita untuk bekerja, untuk menyerang. Nah, cuma masalahnya kalau kita nggak berubah. Ada yang ngomong gini, tapi Bagam, kalau kita nggak siap, terus kita ikut-ikutan perang, kita babak belur. Ya betul, saudara harus siap, karena itu harus berubah. Nah, perubahan itu terjadi. Yang pertama, orang bisa berubah. Ini saya dapat info ya, survei membuktikan. Dalam ibadah raya seperti ini, orang bisa berubah. Dengar firman, dilawat Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dia bisa dirubah. Tetapi setelah disurvei, ternyata hasilnya hanya 2% orang yang berubah dalam ibadah. Kenapa bisa begitu? Ya banyak faktor. Mungkin pada waktu ibadah hatinya tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi sekarang zaman modern kan, lagi ibadah, ada loh yang main sosmed. Ini pendeta lama banget, khotbahnya capek gua, bete. Diposting saudara. Ada juga sih yang main game. Udah hebat banget loh, sambil ibadah sambil main game saudara. Kita kan generasi multitasking Pak. Kuping bisa dengar, tangan bisa jalan, otaknya bisa. Saudara bisa saudara ibadah kayak begitu. Nah, ternyata dalam ibadah yang bisa berubah itu cuma 2%. Jadi bayangin, dari 100 jemaat cuma 2 orang yang bisa berubah. Tapi apakah kita tidak usah ibadah? Ya enggak gitu saudara. Tetap beribadah. Amin. Nah, ada lagi orang bisa berubah karena bantuan orang lain. Misalnya dikunjungi, didoakan, disemangati, ayo dong gereja dong, ayo dong gitu kan. Atau kadang-kadang kalau hamba Tuhan bikin PowerPoint seperti ini membantu dia, biasanya kalau Jumat dibikin PowerPoint ada statement yang menarik, itu pasti difoto sama dia. Nah, kali-kali nanti begitu dia ingat dia buka lagi saudara. Ya. Kalau dibuka, saudara, kalau nggak dibuka tak keburu dihapus juga nggak tahu saya. Tapi intinya adalah ada sesuatu yang menarik dan itu bisa mengingatkan. Oh, waktu itu yang khotbah tanggal segini dia ngomong statement ini loh, bagus dibuka lagi. Oh iya benar. Itu orang bisa berubah karena bantuan orang lain seperti itu. Ternyata cuma 8%. Gak banyak saudara, cuma 8%. Udah 10% kan? Dan orang bisa berubah yang ketiga, 40%. Wah, kenapa tuh bisa berubah? Karena penderitaan. Bisnis hancur, bangkrut, baru ingat Tuhan. Telepon gembala, saya bangkrut Pak. Itu ingat Tuhan. Biasanya orang kalau susah kan ingat Tuhan kan? Ya kan? Putus cinta, Tuhan. Ya kan? Apalagi penderitaan apa menurut saudara? Yang bikin orang deg-degan itu kan cuma 2 ya, jatuh cinta sama jatuh tempo. Ya, aduh mau jatuh tempo nih, gimana nih? Nah itu bisa bikin orang juga berharap kepada Tuhan. Atau saudara naik Grab, supirnya nggak pakai rem. Itu pun membuat saudara bisa bertobat, bisa berubah. Nah saudara dengar, penderitaan ternyata ngambil porsi cukup banyak loh, membuat orang bisa berubah. Ada orang pada waktu diberkati, aduh sombongnya minta ampun. Gembala telepon juga nggak diangkat saudara. Tapi begitu dia bangkrut, ketipu orang, baru dia ingat Tuhan, baru dia cari Tuhan. Nah ini cukup besar, 40% orang bisa berubah karena mengalami penderitaan atau dia sakit. Kalau udah sakit baru ingat Tuhan, 40%. Colek kanan kiri, bukan lu ya. Nah, sudah 50%. Lalu 50%-nya orang berubah karena apa? 50%-nya orang berubah karena keputusan sendiri. Jangan berharap, jangan minta pasangan saudara berubah.
sampai Tuhan Yesus datang, dia nggak akan berubah. Tetapi kalau engkau mau merubah dirimu dulu, pasti dia berubah. Jangan minta orang lain berubah, rubah diri kita dulu. Amin. Karena berubah itu adalah keputusanmu sendiri. Kalau kamu iring Tuhan, sungguh-sungguh serius sama Tuhan, janganlah kata si A, kata si B, kata si C, putuskan sendiri. Perubahan itu harus kau yang tentukan. Kau harus memutuskan untuk berubah, bukan karena orang lain. Nah, itu jumlahnya 50%. Nah, survei ini namanya juga survei ya. Ini bisa iya, bisa juga enggak, tergantung siapa yang disurvei, saudara. Kalau saudara jemaat sini survei semua, mungkin angkanya 100%. Saya enggak tahu, saudara. Nah, Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1 berkata begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya garis bawahi, kita semua ada dalam perlombaan. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, mau diurapi Tuhan dengan karunia yang luar biasa dan dipakai dengan cara-cara yang dahsyat, maka perhatikan, persiapkan dirimu, berubahlah. Kenapa? Karena kau punya track sendiri. Jangan lihat track orang lain. Jangan lihat destiny-nya orang lain. Itu punya dia. Kita punya sendiri. Jadi kalau dalam gelanggang, kalau saya perhatikan, itu suka ada track lari kan. Nah, track lari itu sudah digaris-garis, saudara. Nah, masing-masing orang itu harus ada di tracknya sendiri. Kalau saudara kepo dengan track orang lain, Anda nggak nyampe-nyampe. Konsentrasi di track saudara. Tuhan taruh, kalau bahasa rohaninya, taruh jubahnya buat saudara tuh apa? Nah, konsentrasi di situ. Kejar itu. Berubahlah. Ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meluber. Sama-sama katakan meluber. Nah, orang yang mau berubah harus siap meninggalkan dunia nyamannya untuk mengikuti kehendak Tuhan. Yang mau katakan amin? Amin. Tiba-tiba gembala berkata, mulai hari ini setiap hari kita online doa fajar jam 4 pagi. Karena beliau dapat visi dari Tuhan. Misalnya. Nah, saudara harus meninggalkan zona nyaman saudara. Ya. Tuh jam 4, jam 6 aja kita bablas. Ini jam 4. Tapi kalau gembala udah ngomong, belajar untuk mengikuti komando. Yang setuju katakan aminnya falas banget saudara. Ya. Nah, masalahnya apa dunia yang bisa membuat saudara nyaman? Klik. Ini sudah masuk ke slide ke-7. Ya, terus ini nih tadi, saya balik lagi. Nah, apa dunia nyaman saudara? Waktu Pak Gembala nih bener aja doa fajar jam 4 pagi setiap hari. Atau pertemuan doa setiap jam 7 malam di tempat ini setiap hari misalnya saudara. Ya apa-apaan sih? Bisa jadi itu waktu ternyaman saudara. Pulang kerja mau istirahat, mau nonton gitu kan, mau main handphone, mau nonton sinetron, mau nonton drakor dan lain sebagainya. Itu me time saya gitu kan. Mungkin saatnya Tuhan akan minta waktu itu buat dia. Dan saudara setelah ditinggalkan itu, jangan sampai berkata, ini gereja banyak amat sih kegiatannya, nah, mendingan gue tinggal di gereja aja deh kaki ini. Saudara, itu kan bahasa-bahasa usang sebenarnya kayak begitu. Kalau saudara ada dalam kerajaan, saudara ngerti sebagai putra-putri kerajaan yang tidak nganggur, berarti saudara memahami bahwa pergerakan Tuhan itu sesuai dengan apa yang ditaruh di hati gembala untuk dikerjakan. Kita tinggal ngikut saja. Sama-sama katakan ikut aja. Terus apa me time saudara? Main games. Siapa sini yang senang main games? Bisa katakan? Oh, nggak ada ya? Nggak ada senang main game. Main game sih nggak gitu pak, cuma hobi aja. Saudara dengar baik-baik. Kalau main game saudara lebih banyak daripada selalu merenungkan firman Tuhan, menurut saya itu ada yang salah. Apalagi game online. Game online itu susah untuk diberhentiin. Karena dia punya kalimat sakti, tanggung. Bentar, tanggung. Tanggungnya itu bisa 1 jam, bisa 2 jam lagi. Nah, ini hati-hati. Apa yang saudara habiskan waktu saudara untuk main games? Kenapa seperti itu? Kenapa tidak kita fokuskan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Oh, ini rohani banget sih pendeta ngomong. Cari kehendak Tuhan saudara. Itu kan dunia nyaman kita.
Lalu apa lagi? Gosip. Ada orang ngabisin waktu cuma ngobrolin hal-hal yang tidak penting. Kenapa tidak pakai saudara untuk menginjil? Kenapa tidak pakai untuk kita sapa tetangga kita itu ya? Siapa tahu dia memang lagi kesulitan dalam hal tertentu, saudara. Ya kan, apa lagi? Keluarga. Ada loh jemaat anak Tuhan yang kalau musim ujian dia nggak ke gereja karena anak lebih penting belajar. Ada kayak begitu. Atau lagi Pak liburan Pak, saya ajak keluarga saya liburan. Nah Bapak Ibu dengar, itu kan waktu-waktu nyaman kita. Lalu ada pekerjaan. Orang begitu cinta dengan pekerjaannya sampai lupa untuk cari Tuhan. Bapak Ibu perhatikan kan, saya tidak melarang saudara menikmati waktu nyaman saudara. Silahkan itu lakukan. Tetapi kalau saudara mau mengikuti kehendak Bapa, harus siap meninggalkan dunia nyaman itu. Kita harus siap meninggalkan dunia nyaman untuk melakukan kehendak Bapa. Sebab apa yang diajarkan dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata begini, orang yang ikut dia jangan berpikir hanya diberkati, tapi juga ada satu bagian, siap menderita. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan katakan? Oh dahsyat. Berapa banyak yang mau menderita buat Tuhan? Gak banyak tadi, banyak yang berkat. Saudara ya, Paulus berkata apa? Kalau aku hidup buat Yesus. Kalau aku mati, keuntungan. Setuju dengan itu, saudara? Ya, kalau mati untung, saudara. Artinya apa? Selesai tugas kita. Nah, perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu memiliki track masing-masing. Saudara tinggal pilih. Ada orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, ada orang yang dipakai dengan biasa-biasa. Saudara masuk golongan yang mana? Kalau kau mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, biarkan Roh Kudus yang memimpinmu. Biarkan Roh Kudus yang mengajarimu, dan biarkan dia akan membawa saudara pada level-level berikut dalam hidup saudara. Yang mau tepuk tangan dulu sama-sama buat Tuhan. Tepuk tangannya fales banget sudah. Nah, saya cuma ingatkan saja saudara, GBI Rock, ini slide ke-8. GBI Rock adalah gereja yang salah satu DNA-nya memuridkan. Setuju katakan amin. Matius 28 ayat 18-20 itu amanat agung jelas. Pergilah, jadikan segala bangsa murid. Nah namanya murid, setiap kita harus masuk dalam wadah pemuridan. Nah ibadah raya, ini salah satu bentuk pemuridan. Slide-nya satu lagi. Terus kelas, mungkin kalau di kita Kingdom Training atau pendalaman Alkitab Allah. Apalah nanti gembala saudara mengajarkan, kita akan belajar mengenai 7 langkah ke sorga misalnya. itu belajar lagi saudara, belajar, karena itu kelas pemuridan. Dan saya di Serang, dicerita ya, saya di Serang sama istri udah sepakat, kita mau ngebom untuk Komsel. Itu salah satu tempat pemuridan di gereja yang lama. Itu waktu saya datang, itu hampir boleh dibilang hidup segan, mati nggak mau. Nah apa yang saya lakukan? Saya bongkar Komsel, saya buka, hidup sudah. Nah sekarang itu yang saya ulang kembali. Saya bongkar kembali jemaat mana tinggal di mana, tinggal kita buat Komsel, karena itu wadah untuk pemuridan. Siapa yang ikut Komsel bisa tangan? Di sini Komsel kan? Ada, cuma 2 orang, berdua doang Komsel. Oh ada 3, oh lumayan ada 3 orang Komsel. Sudah masuklah di wadah Komsel. Oleh kanan kiri, tuh lo dengar. Nah, dengar ya. Masuk di Komsel, beri diri saudara dimuridkan. Karena itu salah satu tempat ujung tombak pengembangan gereja itu Komsel. Sekarang kita lihat rata-rata kehadiran jemaat di Serang itu 90% mereka yang terhisap di Komsel. Itu tempat pemuridan. Beri diri saudara dimuridkan. Artinya apa? Diajarin nanti saudara. Lalu berikut saat teduh mesbah keluarga. Minimal kepala keluarga memuridkan keluarganya. Bawa dalam mesbah keluarga. Saya sama istri berjuang untuk itu saudara.
supaya tetap kita bisa mesbah, kita doain anak-anak, saya doain istri doain saya, saudara. Ya kan? Kalau jemaat kan punya masalah, banyak masalah, datang ke gembala, konseling. Lah kalau kita yang susah, kita lari kemana? Ya kan? Nah akhirnya saya saling mendoakan sama istri pelepasan, saudara. Sebab kalau enggak, tiap hari minum bodrek. Ya, makanya saya bilang sama pendoa sobat, kalau minta jiwa-jiwa doa terobosan, kasih tahu kita ya, konfirmasi ya. Jangan ntar iman dia besar 1000, kita 100 aja udah pusing kepala saudara. Misalnya. Jadi mesti kompak nih pendoa sama gembala. Oke, nah. Yang kedua, yang pertama soal perhatikan, kita dipenuhi harus luber. Kalau udah luber, saudara cuma fokus sama diri sendiri. Luberlah supaya kamu memberi dampak. Dan pada waktu dipenuhi seperti itu artinya kita siap bekerja bersama Roh Kudus. Tidak ada pengangguran dalam kerajaan Allah. Semua harus bekerja, semua harus bergerak. Ladang pelayanan saudara bukan cuma di gereja. Ladang pelayananmu di tempat kerjamu, di tempat bisnismu, di sekolahmu, di tempat kuliahmu, di mana kau berada, itu ladang pelayananmu. Jadilah berkat di situ. Setuju katakan amin. Yang kedua, dengan cepat menjadi saksi. Dari Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi katakan, maka kamu kan menjadi saksi. Nah, menjadi saksi ini bicara, itu kan kata saksi itu kan martus artinya martir. Ini agak serem saudara. Biasa orang Kristen, siapa yang mengikut Yesus pasti diberkati, amin. Tapi juga harus siap jadi martir. Ah, itu dia aja. Saudara dengar, menjadi martir artinya siap mati buat Yesus. Martir adalah seseorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ada satu kisah di India. Seorang penginjil yang membawa istri dan kedua anaknya untuk melayani di India. Dalam satu suku yang agak kejam, saudara. Dan tiba saatnya keluarga ini ditangkap, lalu suaminya diancam. Tinggalkan Yesus, kamu selamat. Dia berkata, I have decided to follow Jesus. Anaknya 2 dipancung. Histeris lah mereka. Lalu ditanya lagi, tetap pilih Yesus atau istrimu mati? Dia tetap, dunia di belakang saya, sorga di depan saya. Istrinya berkata, Papa jangan sampai sangkal Yesus. Tidak apa-apa aku mati. Pancung bininya, dah mati. Terakhir dia, tetap ikut Yesus, mati, atau sangkal Yesus, kamu selamat. Dia tetap berkata, I have decided to follow Jesus. Mati sudah. Nah akhirnya pernyataan beliau ini menjadi satu lagu. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Saudara nyanyinya enak, tapi lagu ini lahir dari martir seorang hamba Tuhan. Ini. Paulus bilang begini, dalam penderitaan kita mengiringi Yesus belum sampai kita meneteskan darah. Ada di sini gara-gara Yesus, gara-gara saudara Kristen gebukin sampai mimisan, bonyok sana sini, ada saudara? Nggak ada ya? Belum ya? Belum. Mau saudara? Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dulu saya dengar kesaksian waktu saya belum masuk ke Banten, so, teman saya udah masuk ke Banten, dia cerita. Jadi mereka tuh punya program bagi-bagi nasi bungkus keliling kota Serang dan Cilegon. Nah dia cerita ada satu kali waktu dia bagi-bagi seperti itu, ada ibu-ibu itu, wah terima kasih yang Pak, makasih udah dikasih nasi bungkus dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba ibunya berkata, Pak saya minta didoain. Nah lu pendeta ditantang kayak gitu, nggak ditantangnya doain, apalagi ditantang, benar nggak? Tapi karena itu daerah dalam tanda petik yang agak rawan, dia kasih komando dulu sama supir, mobil tetap nyala. Mobil tetap nyala. Jadi waktu dia berdoa buat ibu nih, kalau sampai terjadi teriakan, wah Kristenisasi,
tinggal masuk mobil ngebut, bus, hilang sudah. Nah itu sampai kayak begitunya. Saya diceritain kayak gitu, waktu itu kan baru pertimbangkan apakah kita ke Banten atau enggak. Diceritain kayak gitu kita deg-degan juga. Waduh, mana nih? Gitu kan? Kok kayaknya serem banget. Tapi sekali lagi, ingat lagu ini. Mengiring Yesus. Pakai musik boleh nggak? Biar enak saudara, kasih bibit. Nah, saudara nyanyi lagu ini. Mengiring Yesus, keputusanku. Mengiring Yesus. Ayo yang bisa nyanyi. Mengiring Yesus, keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mengiring Yesus. Boleh angkat tangan saudara. Mengiring Yesus, keputusanku. Mengiring Yesus, keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Pada waktu saya membantu gereja yang lama, dan itu tetap mental, dan itu menjelang saya masa tugas berakhir, saya sudah berpikir saya sama istri akan kembali ke Bekasi karena rumah kita di Bekasi. Satu kali saya pulang pelayanan, saya melewati jalan di depan Kopassus Serang. Nah biasa kalau dalam berkendara sendiri, naik motor juga, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan, saya berdoa dan sebagainya. Tapi walaupun saya sangat ingin intim dengan Tuhan, saya tidak berani tutup mata saudara, karena bawa motor. Kalau sampai saya tutup mata itu keintiman terjadi seketika. Tiba-tiba di hati ini seperti ada suara begini. Apakah engkau mengasihi kota ini? Oh, saya jawab spontan. Enggak. Tuhan lihat sendiri. Bagaimana orang-orang kota ini jahat sama gereja. Bagaimana orang-orang kota ini menghambat gereja, menganiaya hamba Tuhan. Saya nggak cinta kota ini. Tiba-tiba Tuhan bicara di hati saya. Ini bukan berarti Tuhan audible. Hai Agus. Di hati. Tuhan bicara seperti itu. Tetapi aku mengasihi kota ini. Nah, itu langsung saudara, itu air mata saya langsung turun. Tuhan, saya nggak mengasihi kota ini. Tapi kalau Tuhan suruh saya mengasihi kota ini, ajari saya untuk mengasihi kota ini. Dan keputusan itu saya ambil. Kita stay di kota ini. Ternyata Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Saudara, apa yang lebih penting dari hidupmu selain panggilan Dia dalam hidup saudara? Engkau boleh jadi bisnismen, tapi tetaplah jadi bisnismen yang cinta Tuhan, yang ngerti buat apa saudara diberkati. Kalau kau bekerja, jadilah pekerja yang baik, di mana Tuhan punya destiny dalam hidup saudara. Lingkungan kerjamu, teman-teman kerjamu, itu adalah titipan Tuhan untuk kau layani. Dimanapun kita berada, putuskan untuk mengiring Yesus. Sekali itu saudara cuma ibu rumah tangga, ada tugas yang Tuhan berikan buat kita. Paling tidak, layani keluarga dengan baik. Amin. Berapa banyak saudara yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus, dalam artian siap bekerja bersama dengan Dia, bukan cuma penuh dari luber, sehingga sekeliling saudara akan merasakan ada dampak dalam hidup saudara. Yang mau boleh angkat tangan sama-sama, naikkan pujian di bagian. Mengiring Yesus, keputusanku. Mengiring Yesus, keputusanku. Mengiring Yesus, keputusanku. Ku tak gentar, ku
asing sudah nyatakan di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan memilih keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajimanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang rasanya hari-hari ini udah malas pelayanan, capek, rutinitas dan lain sebagainya, dengar baik. Pengorbanan yang kita berikan belum sampai meneteskan darah. Artinya Tuhan kasih kemampuan, kesanggupan sesuai dengan kapasitas saudara. Kembalilah memberi hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus untuk tujuan menyerang. Kingdom invasion, kerajaan yang menyerang dimanapun saudara berada. Pada waktu engkau dipenuhi dengan Roh Kudus dengan benar, maka sesungguhnya engkau punya gairah yang meluap-luap untuk melayani Tuhan. Ada gairah yang menyala-nyala untuk membuat sesuatu yang gak biasa. Itu tandanya saudara siap untuk melayani bagi Dia. Bapak berkati umatmu di tempat ini. Dan setiap kami boleh menangkap pada waktu kami dipenuhi, artinya kami sepakat, kami setuju untuk bekerja bersama-sama dengan Engkau. Dan pada waktu kami menjadi saksi, artinya kami tahu hidup kami sepenuhnya milik Tuhan. Hidup kami seluruhnya menjadi kepunyaan Tuhan. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Dan biar ini tidak keluar dari setiap pujian atau lagu-lagu yang kami naikkan, tetapi inilah sikap hati kami di hadapan Tuhan. Berapa banyak semua dipakai Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Orang bisa dipenuhi dengan Roh Kudus sesuai dengan kapasitas yang kau berikan. Dan biar di tempat ini, bukalah hatimu lebar-lebar, buka hidupmu lebar-lebar. Biar Roh Kudus sediakan menuntut, mengajari, mengurapi, melakukan apa yang terbaik bagi kita. Terima kasih Bapak. Meteraikan orang-orang yang berani mengangkat tangannya. Mulai malam ini Tuhan, kami mengerti bahwa hidup kami tidak sekadar harus penuh, tetapi hidup kami harus meluber. Kami harus memberi dampak dimanapun kami berada, memberi pengaruh dimanapun kami berada. Siapapun kami, Tuhan akan pakai kami dengan dahsyat dan luar biasa. Kalau seorang Stefanus saja dipakai Tuhan dengan dahsyat, maka kami pun tahu bahwa kami dipakai Tuhan dengan luar biasa. Urapi setiap orang yang mengangkat tangannya. Mari sambil angkat tanganmu, kami akan pujian ini jadi doa, jadi komitmenmu kepada Tuhan. Memilih Yesus keputusanku, keputusanku. Memilih Yesus keputusanku, ku tak gentar.